Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kangen keras kepadamu sampai nangis kejer setiap hari saat kamu lakukan hal ini. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, ya, bagaimana sekarang agar orang merindukan kita? Ya. Kalau kemudian kita ini selalu hadir, selalu muncul, ya, begitu kan? Tidak harus di kehidupan mantan. Misal di media-media sosial kita. Terus posting begitu, ya. Kan umumnya yang dilakukan orang ketika perpisahan terjadi, sedih, maka yang dilakukan adalah curhat di media sosial. Di akun-akun media sosial itu isinya sedih terus setiap hari. Ketika kita nongol setiap hari, bagaimana orang akan merindukan kita? Oh, kita nongol setiap hari. Ya. Kapan orang merindukan kita? Ketika kita tidak memberi kabar, ketika kita jarang muncul. Ya, jadi misal tuh, ya, kita punya kelompok sahabat begitu yang biasa ketemu, jalan bareng, nongkrong bareng di mall dan seterusnya. Terus tiba-tiba kita menjaga jarak, mungkin karena kesibukan atau karena memang sulit mengikuti gaya hidup mereka yang boros dan seterusnya. Nah, ketika kita jarang muncul, ya, disitulah mereka akan mulai merasa kangen. Kalau ketemu terus, orang tentu tidak kangen, kan begitu. Nah, oke, ya. Jadi ketika kita selalu hadir di kehidupan mantan, misal nih, kita selalu miss call. Apa yang mantan rasakan? Merasa terganggu. Kita kan juga begitu tuh, kalau ada promo, ya, terus itu miss call itu. Nomornya banyak itu untuk menawarkan berbagai promosi-promosi barang-barang dan seterusnya. Apa yang kita rasakan? Kita merasa terganggu. Begitu juga mantan. Tetapi ketika kita tidak pernah menghubungi dia, nah disitulah, ya, dia akan mulai merasa kehilangan. Apalagi ketika dia mengintip akun-akun media sosial kita. Kita diam saja, tidak ada postingan-postingan yang baru, ya, dan seterusnya. Nah, maka dia akan mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang kita kerjakan? Padahal kita mengerjakan begitu banyak hal di dunia nyata, ya, yang langsung di kehidupan sehari-hari. Bekerja, ya bekerja, tidak harus dipamerkan, kan begitu, ya. Kalau orang sekarang kan bekerja harus pamer di media sosial. Mau berangkat kerja, foto dulu diposting, dipamerkan. Nanti di tempat kerja, jam istirahat, posting lagi, dipamerkan. Gajian, diposting. Kemudian pamer lagi di media sosial, kan begitu. Capek sekali itu hidup. Ya. Nah, jadi kita bekerja, kita kuliah, kita belajar di dunia nyata tanpa harus mempostingnya di media sosial. Nah, maka disitulah mantan akan mulai kangen, mulai merasa kehilangan. Jadi ketika kita masih terus menggunakan media sosial, mengintip media sosial mantan, mantan bilang sesuatu, kita merasa tidak pas dengan apa yang dia ucapkan, akhirnya kita pengen menjawabnya, ya. Kita pengen memposting sesuatu, ya.
di media sosial kita. Kalau akun kita diblokir. Tapi kalau belum diblokir, biasanya dia memposting sesuatu yang bagi kita ini tidak oke, kita komen. Habis itu komentar kita dihapus dan akun kita diblokir sama dia. Nah, jadi ketika orang menggunakan media sosial nih, setelah perpisahan dengan mantannya, yang terjadi apa? Mantan posting ini, kita posting itu, dan seterusnya lah. Kalau begitu kapan mau saling merindukan? Kalau seperti orang berbalas pantun itu ya. Nah, jadi dengan kita diam, itu suasana hati mantan akan kembali kondusif. Terserah aja dia mau posting apa, mau bilang apa ya tentang kita, biarkan saja. Ya, lambat laun juga kan akan bosan sendiri, akan capek sendiri ya. Dan ketika emosinya sudah reda, suasana hatinya akan kembali kondusif. Dan disitulah dia akan mulai merasa rindu, merasa kehilangan. Merasa kehilangan itu dalam beberapa waktu, ya, awalnya kangen biasa, kemudian kangen banget. Setelah itu berubah menjadi kangen yang sampai berbesmili, air matanya menetes, sampai menangis. Nah, kalau orang sudah kangen ya sampai menangis, biasanya dia akan tergerak untuk mulai berkomunikasi kembali, menghubungi lagi. Dan kita membantunya dengan doa. Ya, berdoa agar dia merindukan kita. Ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Ya, diam itu keuntungannya banyak. Salah satunya ketika berpisah dengan mantan. Dengan diam itu tidak akan memperumit persoalan dengan mantan. Dengan diam, ya, suasana hati mantan bisa kondusif. Dan dengan diam, mantan akan merindukan kita. Ya, orang-orang bijak dulu selalu mengatakan, diam itu tidak bisa diketahui kedalamannya. Air diam itu tidak tahu berapa kedalamannya, tetapi air beriak, bergerak, itu tanda tak dalam. Sehingga orang-orang yang bijak itu lebih banyak diamnya dan hanya bicara ketika sesuatu yang amat sangat penting dan untuk hal-hal yang manfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.